Jadi si kekosongan di masa kecil ini masih nyala terus karena dia belum bisa terima dan belum bisa dilepas. Karena kan waktu kecil nggak tahu caranya, Mas. Menerima dan melepas seperti apa. Sehingga terbawa nih rasa di saat sekarang masih kebawa. Pada saat ketemu bab 1 kamu siapa, pada saat ketemu bab 2 dan bab 3 izinkan kamu terima dan lepaskan bahwa kamu bukan kesedihan itu hanya sebuah cerita memorimu aja. Jadi uniknya kan kalau di kita kalau menerima melepas sumbatan energi yang menutupi kelimpahan, itu setelah selesai aku bilang gini sama mereka, boleh nggak di titik ini stop sampai di sini semua cerita traumamu. Seperti halnya SPBU Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Oh, pada ketawa itu. Semua cerita kamu pernah ditinggalin papa. Stop sampai di sini boleh nggak? Iya teh, mulai senyum. Cerita kamu pernah ada pelecehan seksual saat kecil. Boleh nggak stop sampai di sini? Itu hanya cerita tubuh. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Boleh nggak? Mulai sekarang dan seterusnya. Selesai di titik ini. Mulai dari nol. Kamu pakai identitas baru. Kamu langsung bercinta, jadi kamu nggak butuh approval dari manapun. Terima kasih Kak Melia dan kawan-kawan. Iya. Mbak siapa itu yang Jakarta yang pakai kacamata dulu itu? Dwi. Bukan. Mbak siapa sih? Fiona. Rika. Yang iya golongannya, lupa sih aku. Angkatan siapa? Yang dulu pernah bantu aku wawancara juga yang Jakarta, yang jilbabnya besar. Oh, Widya. Widya. Iya, itu juga. Widya Ya. ditunggu di Bali ya sayang. Oke. Nah, tadi Teteh kita move on ya, acara Jogja kita move on ya. Yes. Kita menyambut nanti acara di Bali gitu ya. Nah, aku pengen sedikit mengelaborasi tentang apa ya? Tadi Teteh sebut orang itu akan mudah mendapatkan pasangan jika dia sudah mencintai dirinya sendiri ya. gitu ya. Tetapi ada nggak sih Teh latihan yang bisa dilakukan untuk menaikkan frekuensi bahwa kita benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri dan layak dicintai gitu. Merasa layak itu saya pikir ini menjadi poin yang sangat krusial juga bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh gitu. Karena saya melihat banyak sekali, karena sebenarnya ya materi-materi di Ngaji Roso itu kan saya bawakan tuh based on apa yang saya lihat dari realita kehidupan yang saya alami dan teman-teman dekat saya alami kan. Rata-rata kan begitu. Yeah. Nah, aku tuh menyaksikan orang yang jatuh itu banyak banget di dalam kehidupan aku, dalam bergaul di kantor, bertetangga gitu. Nah rata-rata yang bisa bangkit dengan cepat itu mereka yang merasa layak. Yes. Mereka punya kepercayaan diri, mereka self-esteem-nya tinggi gitu ya. Nah gimana itu? Latihannya gimana Teh yang bisa dikasih buat sahabat-sahabat semuanya Teh? Ya, kepercayaan diri atau merasa layak itu ketika kamu tahu siapa dirimu, Mas. Oke. Ketika kamu tahu siapa dirimu, bab 1 berarti kan, kamu adalah percikan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu tahu siapa dirimu, sudah cukup sempurna, sudah sumber cinta, sudah yang tanpa batas gitu. Nah, sebelum menuju ke sana, kan ada lapisan-lapisan emosi, Mas. Kita nggak bisa aware ke sini nih, Mas. Karena masih ada lapisan yang menghalangi, aku begini, aku begitu. Nah, ini tuh diterima dulu, lalu alirkan, lalu larutkan ke yang tanpa batas. Jadi, memang ada tahapan yang nggak bisa langsung ngerti bahwa aku siapa, enggak. Tapi diperkenalkan dulu, kamu siapa. Setelah tahu kamu siapa, ini ada yang menutupi kelimpahan kamu sehingga kamu nggak ngerasain itu. Orang itu tidak percaya diri ketika lapisan-lapisannya udah terlampau tebel. Sehingga dia udah nggak ngerasain lagi tuh.
kelayakannya, confidence-nya, percaya dirinya, karena udah ketutup. Nah, yang menyumbat, yang melapisi, itu izinkan kamu terima dulu. Duduk dulu sama rasa itu, lalu rasakan utuh, lalu alirkan, lalu biarkan dia terurai ke yang tanpa batas. Jadi cerita lepaskan itu di terakhir, Mas. Ketika kita menerima cerita dualitas. Bahwa kesedihan, kemarahan, ketakutan, ini juga lapisan terdalamnya, core-nya ini juga cinta. Gitu. Bukankah teman-teman semua alumni ini mengawali sebuah cerita masuk ke kelas itu dalam cerita sedih, dalam cerita duka, dalam cerita putus asa, dalam cerita terpuruk. Sedihnya kamu inilah yang mengantarkan kamu kepada Tuhan. Kepada diri kamu sendiri, kepada kesadaran, kepada kelimpahan kamu. Lukamu yang mengantarkan kamu kepada kesadaran, kesejatian kamu. Sadari itu bahwa luka ini yang mengantarkan kamu ketemu sejatinya kamu dalam kelimpahan. Artinya apa? Bukankah cerita sedih ini juga cinta ya pada akhirnya? Jadi biar aja berdampingan gitu ya, No sedih problem. bahagia biar berdampingan, kita tampung aja, kita alami sambut utuh. aja gitu sebagai isi dari cinta itu ada bahagia, ada sedih. Itulah keutuhan cinta. Itu namanya jadi ruang. Yes, jadi ruang di mana semua mau hadir lalu lewat, hadir lalu lewat. Itu juga yang menegarkan aku dalam posisi sekarang. Sebuah kesadaran untuk mengikhlaskan, meridoi, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku. Terus gini, dalam konteks misalnya manifestasi pasangan itu kan kadang ada yang namanya standarisasi yang sehat, dan ada yang namanya perfeksionisme yang terkadang justru menjadi penghambat gitu ya di betul. dalam memilih pasangan. Nah, bagaimana Teh kita bisa idealnya seperti apa gitu Teh biar cepat kejadian gitu? Gini, dari pengalaman aku ya, kalau kamu menghendaki satu jodoh, start pertama yang harus dilakukan itu tulis kriteria yang kamu mau. Spesifik ya? Yes. Oke. Misalnya dia single, misal. Bertanggung jawab, ditulis dulu kriterianya. Nah, pada saat kriteria itu ditulis, ya, pada saat kriteria itu ditulis, sadari sama kamu. Kalau kamu masih pakai identitas lama, nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Dia akan selalu merefleksikan jodoh sesuai dalemanmu. Contoh. Contoh nih ya. Siapapun nih teman-teman yang masih single. Tapi dia punya luka batin. Punya kemarahan terhadap papahnya. Nah. Betul. Punya benci terhadap ibunya. Punya kekesalan terhadap neneknya. Punya luka batin yang dalam terhadap kakak adiknya misal. Mas Henry percaya nggak? Ini kisah nyata ya? Iya. Luka, kemarahan dia, seorang perempuan misal, terhadap ayahnya, marah banget. Ayah ini menjadi jodohnya secara sifat. Itu nyata loh, di anak-anak private. Gitu ya Teh ya? Yes. Absolutely yes. Ulangi lagi Teh. Jadi untuk siapapun teman-teman yang punya goals jodoh, ketika kalian mengukur masih ada kemarahan terhadap ayah, rasa endapan emosi kemarahan itu dia kan menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini nanti sifat-sifat kemarahan kamu terhadap ayah ini, your daddy become your husband. Ayah kamu ini akan jadi suami dalam bentuk sifat. Si suami ini nanti akan nyakitin kamu seperti rasa yang kamu rasakan kemarahan kamu terhadap ayahmu. Jadi ada baiknya kamu izinkan terima, kamu izinkan alirkan, kamu duduk sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, karena apa yang kamu tolak itu akan selalu loncat jadi realitamu. Jadi kemarahan kamu misalnya ada satu laki-laki marah sama ibunya.
si sifat-sifat ibunya itu jadi sifat-sifat istrinya, Mas. Itu kisah nyata aku ngehandle anak-anak private, Mas. Ini banyak yang cerita benar sekali gitu. Saya sendiri merasakannya gitu. Memang begitu, Mas. Atau bahkan nih, kekesalan dia terhadap orang tua dia, si kesel menahunnya ini menjadi anaknya. Anaknya bikin kesel, bikin bete, bikin kesel. Jadi untuk teman-teman bersyukur bisa mendengarkan cerita ini. Sebelum menikah, berdamai dulu dengan dirimu. Sambut, terima semua realita kisah kecilmu, karena itu kan cuma cerita, Mas. Itu kan bukan kamu. Kamu yang sejati kan yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu kan cuma memori, cuma story yang diputer-puter aja tuh di dalam memori kita. Nah, makanya gini Teh, tadi malam tuh aku sempat ngobrol lama berjam-jam kan sama Mas Riko. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang benar-benar ingin belajar kesadaran, pertama tuh disuruh mandangi foto ayah dan ibunya. Karena disitulah kemudian program-program luka tuh pertama kali diinstal. Yes. Nah, sampai kemudian sensasinya dialami utuh, disadari. Dan tidak sedikit juga peserta Badan Revolution yang punya luka dan trauma terhadap pasangannya, praktek itu, melihat foto orang yang dia benci sampai kemudian terurai semuanya. Iya, dan semuanya membaik. Setuju, Mas. Itu salah satu cara yang penting sekali. Teman-teman jangan dulu ngambil keputusan menikah sebelum rapih dulu di dalam, berdamai dulu dengan semua ceritamu. Karena kalau kamu belum berdamai, dia masih terus nyala di bawah sadar, Mas. Dan yang terus nyala ini, dia cuma mau minta konfirmasi untuk disambut dan diterima. Makanya dia jadi ke orang terdekat, Jadi ini cerita, kehidupan ini adalah sebuah cerita di mana kita kayak menganaktirikan sebuah kesedihan luka. Waktu kecil. Sama papa mama. Atau sama yang mengurus kamu, mungkin nenek, kakek, mungkin tante, mungkin uak gitu. Bahkan ada pengalaman luar biasa sih kemarin, kelas ya. Ada sebuah luka batin seorang anak. Pada saat aku bantu untuk izinkan menerima dan melepas, dia muntahnya luar biasa. Dan dia ada trauma tertentu sama kobokan. Oh iya. Karena dia pernah dilempar sama Cuci kobokan sama bokapnya. Ya. Jadi ada satu hal yang ternyata dalam ya, udah sekian puluh tahun, itu masih nyala, Mas. Ada lagi teman yang lain. Ini unik, Mas. Ada salah satu peserta private itu di Bali, hidupnya udah berkecukupan, Mas. Uang ada, pasangan ada, segalanya udah ada, segalanya dia udah punya, Mas. Orang kaya intinya. Punya perusahaan, dia owner satu company besar lah. Tapi dia private apa coba goals-nya? Dia ngerasa hampa. Hatinya merasa hampa, hidupnya merasa hampa, kayak kemana-mana kayak butuh approval gitu. Kayak butuh disayang, kayak butuh perhatian, kok kayak ada yang apa ya kurang. Dan dia merasa kosong, merasa menderita, dan dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Jadi dia bisa tidur kalau udah terang, dia baru bisa tidur. Nah, pada saat kita bercerita tentang kamu siapa, lalu izinkan untuk terima dan izinkan untuk dilepas, ternyata kisah masa kecilnya itu ini kembali lagi ke akar awal. Dia nggak diterima sama orang tuanya. Jadi dia ditinggalin gitu sama orang tuanya. Si anak ini mau mendekat, orang tuanya pergi. Mau mendekat, orang tuanya pergi. Jadi dia diasuh sama orang lain. Jadi si kekosongan di masa kecil ini masih nyala terus karena dia belum bisa terima dan belum bisa dilepas. Karena kan waktu kecil nggak tahu caranya, Mas. Menerima dan melepas seperti apa. Sehingga terbawa nih rasa di saat sekarang masih kebawa. Pada saat ketemu bab 1 kamu siapa, pada saat ketemu bab 2 dan bab 3 izinkan kamu terima dan lepaskan bahwa kamu bukan kesedihan itu hanya sebuah cerita memorimu aja. Jadi uniknya kan kalau di kita kalau menerima melepas sumbatan energi yang menutupi kelimpahan, itu setelah selesai aku bilang gini sama mereka, boleh nggak di titik ini
Stop sampai di sini semua cerita traumamu. Seperti halnya SPBU Pertamina. Kita mulai dari nol ya. Oh, pada ketawa itu. Semua cerita kamu pernah ditinggalin papa. Stop sampai di sini boleh nggak? Iya teh, mulai senyum. Cerita kamu pernah ada pelecehan seksual saat kecil. Boleh nggak stop sampai di sini? Itu hanya cerita tubuh. Kamu bukan tubuh. Kamu bukan emosi. Kamu bukan pikiran. Boleh nggak? Mulai sekarang dan seterusnya. Selesai di titik ini. Mulai dari nol. Kamu pakai identitas baru. Kamulah sumber cinta, jadi kamu gak butuh approval dari manapun. Kamulah sumber kelimpahan, jadi kamu gak perlu ngejar-ngejar di luar. Cukup rasakan penuh di dalam, nanti aliran semestanya itu akan datang sendiri, Mas. Dalam kelancaran, dalam situasi yang gak terduga, itu akan datang sendiri gitu. Itu sebetulnya momen paling haru tuh di kelas. Momen di titik kita, identitas lama ya, masih dipelukin identitas lamanya. Oh jadi ini cerita gak usah dibawa-bawa ya, cerita sedihku, kisah kecilku dan lain-lain. Kan itu cuma memori Mas, kan kejadiannya sekarang enggak Mas. Iya. Itu kan cuma memori belasan puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada yang cerita memorinya 40-50 tahun yang lalu loh. Masih kebawa loh sampai sekarang. Ketika dia sadar bahwa oh iya ya, aku bukan ini mah identitas palsuku, aku bukan ini yang melimitasi aku bukan ini, aku ini percikannya. Wah itu momen, aha, itulah momen sejatinya juga bahagia kali melihat dia kembali. Iya.